أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi
allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan mutahabbina fillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa taslimatuhu alal mab'usi rahmatan lil alamin allazi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kasafallahu bihil gummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala zalika minasyahidin. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini izinkan saya melanjutkan kajian pada bulan yang lalu tentang 10 indikator ciri aliran sesat dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia. Pada pertemuan yang pertama telah kita bahas beberapa ciri. Yang pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Dan yang kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaedah-kaedah tafsir. 3 poin ini telah kita bahas pada pertemuan yang pertama. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan poin yang keempat, yaitu meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab yang terakhir, kitab yang final, yang menjadi pedoman kaum muslimin sepanjang zaman sampai hari kiamat. Oleh karenanya, ketika ada seseorang atau kelompok meyakini ada wahyu yang diturunkan kepada seseorang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia, bahkan dalam pandangan semua ulama di dunia, maka itu termasuk kategori yang menyimpang. Kenapa orang yang meyakini bahwa
ada wahyu yang turun setelah Al-Quran, itu dikatakan menyimpang. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Islam ini telah paripurna. Islam ini telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu agama Islam yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fungsinya adalah liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Untuk mengungguli semua agama-agama sebelumnya. Oleh karenanya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Islam telah sempurna dan Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi agama Islam ini dan juga telah memberikan kesempurnaan nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama mengambil sebuah kesimpulan dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 3 ini, Islam ini akan menjadi agama yang final, agama terakhir yang menjadi pedoman semua umat manusia, ya terutama orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang telah mendeklarasikan diri mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang ketiga itu, Bapak dan Ibu sekalian, tanda seseorang atau kelompok dikatakan menyimpang dari ajaran Islam ketika meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Ini poin yang keempat. Yang kelima, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Mengingkari kebenaran isi Al-Quran termasuk kategori ciri atau indikator dari kelompok yang menyimpang. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap kebenaran isi Al-Quran. Oleh karenanya, di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakteristik, tentang ciri orang-orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang tidak ada keraguan dalam hatinya terhadap isi kebenaran Al-Quran. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran. Inilah Al-Quran. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya ayat ini menjelaskan kepada kita, hanya orang-orang yang bertakwalah yang di dalam hatinya tidak ada raib, tidak ada keraguan, tidak ada sifat skeptis terhadap isi Al-Quran. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi, memberikan jaminan terhadap
kebenaran Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan garansi bahwa kebenaran Al-Quran ini akan dijaga, akan dilindungi dari berbagai macam distorsi, dari berbagai macam penyimpangan, dari berbagai macam kepalsuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan bahwa Al-Quran ini akan dijaga sampai kapanpun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami, pakai nahnu, inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna az-zikra, telah menurunkan Al-Quran. Nama lain Al-Quran itu adalah az-zikra, peringatan. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah, kata Allah, yang akan menjamin, melindungi Al-Quran dari berbagai macam penyimpangan, dari berbagai macam kepalsuan, dari berbagai macam distorsi. Yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, apa rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata inna nahnu, menggunakan sesungguhnya kami, bukan inni ana, bukan sesungguhnya aku. Inna nahnu nazzalna az-zikra, sesungguhnya kami menurunkan az-zikra, Al-Quran. Para ulama menjelaskan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan nahnu, menggunakan inna dalam ayat-ayatnya, itu artinya, kata para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melibatkan makhluk-makhluknya dalam konteks memberikan perlindungan kepada Al-Quran, dalam konteks memberikan jaminan Al-Quran ini dijaga dari berbagai macam distorsi dan penyimpangan. Allah melibatkan para malaikat, Allah melibatkan manusia yang menjadi huffazul Quran, menjadi para penghafal-penghafal Al-Quran. Merekalah, ya, makhluk-makhluk Allah yang dipilih ini yang menjaga eksistensi Al-Quran dari berbagai macam penyimpangan. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, orang yang paling resistensi ketika ada penyimpangan, ketika ada bacaan yang salah terhadap Al-Quran, itu biasanya para hufaz. Ada kepekaan yang sangat tinggi ketika ada bacaan yang salah. Jangankan ada kata yang keliru, ketika cara membaca saja keliru, misalkan harkatnya berubah atau hukum matnya berubah, mat tabi'i dibaca mat jaiz munfasil atau mat wajib muttasil, itu tentu ada resistensi. Oleh karenanya jamaah sekalian, kalau kita melihat realita, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, pernah nggak mendengar ada lomba musabakoh hifdzil Injil misalkan itu? Musabakoh hafalan Al-Quran internasional. Pernah dengar nggak Pak? Selama saya hidup belum pernah dengar saya. Nggak bisa. Karena bahasa Injil itu berbeda-beda. Ada yang berbahasa Madura, Injil yang berbahasa Madura itu tidak akan dipahami oleh
orang-orang yang berbahasa Jawa. Ada Injil yang berbahasa Batak, itu tentu tidak akan dipahami oleh orang-orang Sulawesi. Jadi jamaah sekalian, musabaqah hifdzil Quran, musabaqah tilawatil Quran, itu adalah salah satu tanda atau indikator yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini mendapatkan jaminan, mendapatkan garansi dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyimpangan. Dan setiap usaha-usaha untuk memalsukan Al-Quran, mengedit satu kata saja itu tidak akan bisa selamanya. Karena memang di sini ada jaminan dan garansi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga eksistensi Al-Quran. Oleh karenanya tidak mengherankan satu-satunya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita saksikan hari ini itu hanya Al-Quran. Mukjizat-mukjizat yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada, sudah kita tidak bisa menyaksikannya. Jadi jamaah sekalian, salah satu i'jazul Quran, salah satu penjelasan dari kemukjizatan Al-Quran itu adalah di antara substansinya, kandungannya itu adalah penggunaan kata-kata yang menarik. Tadi saya menyampaikan apa perbedaan antara inna nahnu dengan inni ana. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata kami, itu biasanya melibatkan makhluknya. Misalnya dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Pakai inna kan Pak ya? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Para ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menggunakan inna, ini maksudnya proses penciptaan manusia seperti kita, melibatkan antara bapak dan ibu, antara suami istri maksudnya. Tapi berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Itu menggunakan kata-kata inni ana. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini nih sama dengan inni ana. Sesungguhnya aku. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami menjadikan Adam sebagai khalifah. Karena memang tidak melibatkan proses ya, seperti pada umumnya manusia seperti kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indikator yang kelima saya tegaskan kembali, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Qur'an. Jadi jamaah sekalian, beberapa bulan terakhir ini kan ada seorang dai di Bandung, itu viral kan? Udah pada dengar belum ya? Yang menerjemahkan surat Al-Qari'ah sebagai Al-Qari'ah. Udah pada dengar ya? Ini viral Pak, 3 bulan terakhir ini. Jadi sang ustadz ini menyalahkan para ulama. Yang benar dari Al-Qari'ah itu, ya, itu kata sang ustadz adalah pembaca perempuan bukan hari kiamat. Artinya, pembaca perempuan bukan hari kiamat. Bahkan dia berani menyalahkan pemahaman yang sudah mainstream. Namanya Ustadz Saiful Karim dari ITB kalau nggak salah. Itu viral Pak sebenarnya. Dia memahami
ayat-ayat Al-Quran itu menggunakan tafsir cocok logi, Pak. Tafsir cocok logi, dicocok-cocokin aja gitu kan. Sebagaimana pada pertemuan pertama saya telah menjelaskan, di antara tafsir yang menyimpang itu adalah tafsir cocok logi. Poin yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Saya ulangi lagi, yang keenam ini. Yang keenam ya. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Inilah yang kita kenal dengan kelompok ingkarus sunnah. Ingkarul hadis, mengingkari adanya hadis Nabi, mengingkari tentang keabsahan hadis Nabi sebagai sumber ajaran hukum Islam yang kedua. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa nggak melaksanakan sholat tanpa merujuk kepada hadis Nabi? Nggak bisa, Pak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak mungkin bisa melaksanakan sholat tanpa merujuk kepada hadis Nabi. Kita tidak akan bisa melaksanakan zakat tanpa merujuk kepada hadis Nabi. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena di dalam Al-Quran itu hanya ada perintah untuk melaksanakan sholat. Tapi tata cara pelaksanaan sholat, rukun sholat, dan seterusnya itu ada dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran kan hanya memerintahkan aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-Quran hanya memerintahkan sholat, tetapi kaifiyah, tata cara pelaksanaan sholat, rukunnya, bahkan syaratnya itu tidak ada dalam Al-Quran. Sehingga Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana Nabi melaksanakan salat. Artinya, salat yang kita lakukan itu harus merujuk kepada hadis-hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika kita akan melaksanakan rukun Islam yang lain, misalkan haji, kemudian zakat, dan rukun Islam yang lainnya, kita tidak mungkin bisa mengeksekusinya, kita tidak mungkin bisa mengimplementasikannya, melaksanakannya ketika tidak merujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian, kalau ada orang yang mengklaim bisa melaksanakan ibadah tanpa merujuk kepada hadis, hanya berpedoman kepada Al-Quran, itu termasuk kategori menyimpang. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, dalam surat An-Nisa ayat 59 dijelaskan bahwa taat kepada Al-Quran dan taat kepada hadis itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru di sini adalah orang-orang yang beriman. Ati Allah, taatlah kalian kepada Allah. Mayoritas para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud ketaatan kepada Allah yaitu taat kepada Al-Quran, tunduk dan patuh kepada isi Al-Quran.
Wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah mentaati hadis-hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian, menurut surat An-Nisa ayat 59 ini, ketaatan kepada Al-Quran, ketaatan kepada hadis, itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Mustahil orang yang taat kepada Allah tidak tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di dalam surat Ali Imran ayat 31, bahwa seseorang bisa dikatakan benar-benar cinta kepada Allah, benar-benar taat kepada Allah, kalau mereka juga mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya sangat populer. Qul in kuntum tuhibbunallah. Wahai Nabi, wahai Rasul, katakanlah kepada mereka, kepada manusia, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, syaratnya apa? Fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada surat An-Nisa ayat 59, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita perhatikan pada ayat 59 dari surat An-Nisa ini, ada kalimat yang layak kita renungkan. Yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kata-kata ati'unya diulangi, Pak. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Diulangi kan? Kata-kata ati'u diulangi 2 kali. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Sementara ketaatan kepada pemimpin, wa ulil amri minkum, itu kan nggak ada kata-kata ati'u lagi kan? Kan mestinya begini, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ati'u ulil amri minkum, tapi ati'unya nggak ada, Pak. Ketika memerintahkan orang yang beriman itu mentaati para pemimpin. Saya baca tafsir At-Tabari, saya baca tafsir Ibnu Katsir, bahkan tafsirnya Said Qutb fi Zilalil Quran. Apa penjelasan para ulama tafsir? Mereka menjelaskan begini, kata-kata ati Allah wa ati'ur rasul, kata-kata ati'u diulangi ketika memerintahkan orang-orang yang beriman taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Itu kata para ulama maksudnya adalah ketaatan yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Sementara kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman taat kepada pemimpin tidak menggunakan kata ati'u sebelumnya? Karena ketaatan kepada pemimpin itu ketaatan yang bersyarat, bukan mutlak. Ketaatan yang bersyarat yang dijelaskan oleh hadis Nabi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, tidak boleh taat kepada manusia ketika dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ketika para pemimpin membuat kebijakan-kebijakan yang baik, maka kita wajib mentaatinya. Tapi sebaliknya, ketika ada kebijakan yang menyimpang, maka la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh memberikan loyalitas, tidak boleh memberikan ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia kenapa kata-kata ati'u diulangi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Sementara ketika orang yang beriman diminta
diperintahkan untuk taat kepada para pemimpin, itu adalah ketaatan yang bersyarat. Ketaatan yang bersyarat sebagaimana dijelaskan oleh hadis Nabi yang lain, misalkan alal mar'i al muslim as-sam'u wat ta'ah fima ahabba au kariha illa ayyumara bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Jadi orang yang beriman itu ya wajib memberikan ketaatan ya selama diperintahkan untuk yang ma'ruf, untuk perkara-perkara yang baik. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Tetapi kalau diajak untuk melakukan kemungkaran, maka tidak boleh memberikan ketaatan dan loyalitas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi poin yang keenam itu adalah mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam yang kedua. Kalau kita belajar ilmu usul fikih dijelaskan di sana bahwa sumber-sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama itu ada 4. Jadi namanya al-masadir al-muttafaq alaiha. Sumber-sumber ajaran Islam yang disepakati oleh para ulama itu ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Al-Quran, hadis, ijma' para ulama, kemudian ada qiyas. Kemudian juga ada dalil-dalil yang masih diperdebatkan oleh para ulama, yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Misalkan tentang maslahatul mursalah, ada istihsan, ada al-urf, ada amalu ahlil Madinah dan seterusnya. Itu ada sekitar ya belasan, Pak ya. Dalil-dalil yang disepakati, dalil-dalil yang diperdebatkan oleh para ulama. Tetapi ulama sepakat ada 4 sumber hukum yang menjadi konsensus, yang menjadi kesepakatan di antara para ulama, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang ketujuh, ciri aliran yang menyimpang itu adalah menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang-orang yang beriman itu diwajibkan untuk memberikan ihtiram, memberikan penghormatan kepada semua para nabi dan rasul yang pernah ada di muka bumi ini. Oleh karenanya di antara rukun iman itu adalah beriman kepada para rasul ya. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sebagian kelompok umat Islam ya, sebagian kecil itu masih ada di antara mereka ya yang merendahkan, melecehkan para nabi. Jangankan para nabi yang lain, terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang terakhir itu kadang diolok-olok, diolok-olok. Misalkan kasus pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah. Itu kalau pakai pendekatan orang sekarang kan seolah-olah penyimpangan, Pak. Seolah-olah penyimpangan. Pedofil ya kata sekarang kan. Nah, tapi para ulama menjelaskan bahwa orang Arab itu walaupun umurnya katakanlah 7 tahun, 10 tahun itu sudah
sudah nampak dewasa. Dan Nabi saat itu tidak langsung menggauli Aisyah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang ketujuh. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Kedelapan ini, mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Pada kesempatan yang pertama saya jelaskan bahwa ketika ada orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai nabi dan rasul, ini sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Karena kita meyakini la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada nabi Tukimin, Pak, ya. Apalagi Nabi Musaddiq dulu kan, Ahmad Musaddiq. Nggak ada Nabi Mirza. Kan ada Nabi Mirza Ghulam Ahmad kan, yang diklaim oleh kelompok Ahmadiyah. Begitu juga tidak ada kitab At-Tazkirah yang diklaim oleh kelompok Ahmadiyah sebagai kitab suci mereka, namanya kitab At-Tazkirah. Yang kesembilan, mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Saya ulangi lagi, mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Seperti haji tidak ke Baitullah. Seperti sholat wajib tidak 5 waktu. Jadi ada sebagian sekte yang meyakini sholat itu cukup 3 waktu, Pak. Cukup 3 waktu. Bahkan ada kelompok yang secara tegas bahwa berhaji dan berumroh itu tidak harus ke Mekah, tidak harus ke Haramain, tapi cukup ke Karbala misalkan. Ini saya pertegas saja biar ini ya, biar terkoneksi, biar nyambung gitu ya. Ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang ke-10. Nah, ini. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan dan menajiskan muslim yang lainnya hanya karena bukan kelompoknya. Jadi ketika ada kelompok mengkafirkan kaum muslimin yang lainnya, menajiskan kaum muslimin yang lainnya karena tidak satu gerbong, karena tidak satu gerakan, tidak satu kelompok, ini termasuk kategori yang menyimpang. Oleh karenanya para ulama secara tegas mengatakan, man yukaffir al-muslimin fahuwa kafir. Barang siapa yang serampangan bermudah-mudahan mengkafirkan orang-orang yang beriman, dialah yang kafir. Makanya kita harus hati-hati dalam memberikan label kafir kepada sesama muslim. Karena dalam ajaran Islam, semua orang yang telah mendeklarasikan syahadatain, mendeklarasikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Al-Qur'annya sama, kiblatnya sama, sholat 5 waktu, dan meyakini kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya, maka mereka adalah saudara-saudara kita, apapun mazhabnya, apapun organisasinya, apapun kelompoknya. Jangan sampai karena berbeda kelompok, berbeda organisasi, kita menyesatkan, mengkafirkan, menajiskan kelompok yang lain. Karena di antara
cara, ya misalkan ada sekte ya, ada sebuah sekte yang menyesatkan kaum muslimin yang lainnya untuk menjaga militansi kelompoknya, untuk menjaga anggota-anggotanya, itu di antara syaratnya itu adalah kalau belajar itu harus mangkul. Mangkul itu maksudnya Pak begini Pak, harus sudah dapat sertifikat di kelompok tersebut, harus ada sanadnya. Jadi kalau saya ngajar di kelompok mereka nggak mungkin diterima, karena belum mangkul, sanadnya belum belum ada. Itu cara menjaga militansi mereka, ya. Belum mangkul. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang mensyaratkan gurunya itu harus mangkul, ya, itu sebenarnya sudah dapat penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia tentang penyimpangan mereka. Tapi tentu kita ya tidak boleh katakanlah langsung tunjuk hidung ya, ente kafir itu, ente menyimpang itu. Yang paling benar itu kalau ada penyimpangan laporkan kepada para ulama, biar para ulama yang menjelaskan. Bukan kita yang mengeksekusi, itu bahaya. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi penganut gurunya itu harus mangkul. Ya, itu kadang banyak takiyah, ya. Banyak melakukan takiyah, menyembunyikan keyakinannya. Bahkan terkadang kalau terpaksa itu kadang bermakmum dengan kita juga, dengan kaum muslimin yang lain. Tapi saya tanya kepada mantan penganut ini ya, mantan yang meyakini ini, saya tanya, kenapa mereka bisa ikut berjamaah dengan kita? Oh, itu hanya takiyah aja Pak Ustadz katanya. Takiyah, menyembunyikan keyakinannya. Niatnya apa? Niatnya zikir katanya. Bukan sholat. Niatnya zikir, setelah itu ngulang lagi. Terus ajaran apa yang mereka tidak bisa takiyah, tidak bisa kompromi? Saya tanya. Yang tidak bisa kompromi itu, Pak Ustadz, itu hanya sholat Jumat. Hanya sholat Jumat. Sejauh-jauhnya masjid mereka pasti mereka akan mencari masjidnya dan tidak akan bersama melaksanakan sholat Jumat dengan kaum muslimin yang lain, karena mereka tidak bisa kompromi. Dengan sholat Jumat kan nggak bisa diulang kan sholat Jumat? Ya, silakan. Iya. 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 Kita berkewajiban menyelenggarakan juga atau gimana prakteknya? Apa dia kelompok dia juga yang menyelenggarakan? Baik. Kalau meninggal misalnya ada sekitar, kita tahu ada, kita kan nggak tahu. Karena dia kan Baik. kalau ada di sekitar kita atau mungkin di tempat lain, dia ada sendiri di lingkungan masyarakat juga. Iya. Itu ada kewajiban kita. Atau biasanya gimana prakteknya? Atau dia juga kelompok Ya. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Jadi perlu saya tegaskan, saya lupa tadi menjelaskan ya. Sesat itu belum tentu kafir. Sesat itu belum tentu kafir. Kafir pasti sesat. Oleh karenanya, orang-orang muslim juga berpotensi sesat. Nah, bagaimana kalau di antara mereka ada yang meninggal dunia? Apakah kita punya kewajiban? Tetap kita melaksanakan kewajiban kita. Kita hanya memahami zahirnya bahwa mereka tetap muslim. Itu aja Pak. Artinya kalau ada tetangga kita yang begitu, ya tetap kita laksanakan kewajiban kita. Sebelum ada vonis ya kafir, kan belum ada vonis kafir, kan hanya menyimpang. Gitu.
Oleh karenanya misalkan kita pernah menyaksikan pernah baca dalam sejarah pertentangan antara Buya Hamka dengan Bung Karno misalkan saat itu kan. Itu kan sampai sangat tajam ininya. Tapi tetap Buya Hamka mensolatkan Bung Karno karena menganggap Bung Karno masih Muslim. Jadi ini saya lupa tadi menjelaskan ya. Menyimpang atau sesat itu belum tentu kafir. Selama mereka masih bersahadat ya dan tidak melakukan perkara-perkara yang mengeluarkan mereka dari Islam, maka tetap diperlakukan seperti muslim. Sebagaimana Nabi dulu memperlakukan orang-orang munafik itu sebagaimana muslim juga. Nabi tidak membunuh mereka, tetap dilaksanakan kewajiban supaya tidak ada fitnah ya. Supaya tidak ada fitnah. Begitu Pak ya. Kita menghukumi zahirnya aja. Menghukumi zahirnya. Artinya kita jangan sampai mengikuti mereka juga, karena mereka tidak mau mensolati kita juga mensolatkan itu. Ya tetap laksanakan kewajiban. Kita berhusnuzon, mereka belum keluar dari Islam. Gitu aja, insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.